di sebuah kota kecil yang berbatasan langsung dengan desa peternakan. Hidup seorang dokter hewan muda bernama Dr. Laras. Ia dikenal sebagai dokter hewan yang cerdas, berprestasi, dan memiliki masa depan cerah. Setiap pagi, Laras berangkat ke klinik hewan dengan mobilnya, mengenakan jas putih rapi, menyimpan senyum profesional yang selalu menenangkan pemilik hewan. Namun, di balik kesibukan dan gelar yang melekat padanya, Laras menyimpan hati yang sederhana. Tak jauh dari klinik tempatnya bekerja, di sebuah desa pinggiran yang masih dipenuhi bau rumput basah dan suara kambing mengembik, tinggal Bagas, seorang peternak kecil. Ia mengurus beberapa ekor sapi dan kambing peninggalan ayahnya. Tangannya kasar, pakaiannya sederhana, dan hidupnya jauh dari kata mewah. Namun Bagas dikenal warga sebagai pemuda jujur, pekerja keras, dan penyayang pada hewan-hewan ternaknya. Pertemuan mereka terjadi tanpa rencana. Suatu sore, salah satu sapi Bagas sakit parah. Dengan wajah cemas, Bagas membawa sapi itu ke klinik Laras. Saat itulah Laras pertama kali melihat ketulusan Bagas, cara ia mengusap leher sapinya, cara ia berbicara lirih seolah menenangkan makhluk hidup yang tak bisa berkata apa-apa. Laras menangani sapi itu dengan sepenuh hati. Bagas berulang kali mengucap terima kasih, matanya berkaca-kaca. Sejak hari itu, Bagas sering datang ke klinik, bukan hanya membawa hewan, tapi juga membawa rasa hormat yang tulus. Hari demi hari, pertemuan mereka menjadi lebih sering. Laras terkadang turun langsung ke kandang Bagas untuk memeriksa hewan ternak. Ia duduk di bangku kayu, mengobrol di bawah langit senja desa, mendengarkan cerita Bagas tentang ayahnya, tentang bagaimana ia bertahan hidup dari hasil ternak yang tak menentu. Laras merasa nyaman, Bagas merasa cukup. Cinta tumbuh tanpa banyak kata. Namun dunia tak selalu sehangat kandang sederhana di desa itu. Ketika keluarga Laras mengetahui kedekatan mereka, suasana berubah. Ayah Laras, seorang pensiunan pejabat, langsung menentang. Baginya, Bagas bukan pasangan yang layak. Dokter hewan itu profesi terhormat, katanya dingin. Bukan untuk disandingkan dengan peternak kecil yang hidupnya tak jelas. Ibu Laras ikut menangis, bukan karena benci, tapi karena takut masa depan anaknya hancur. Mereka ingin Laras menikah dengan sesama dokter, pengusaha, atau minimal orang berada. Bagas mendengar kabar semua itu dari orang lain. Ia tak pernah marah, justru ia memilih menjauh. Suatu sore, Bagas menunggu Laras di kandang. Dengan suara berat, ia berkata, "Aku gak mau jadi alasan kamu kehilangan keluarga." Laras menangis. Ia mencoba bertahan, mencoba melawan. Tapi tekanan keluarga terlalu besar. Dunia menuntut gengsi, bukan ketulusan. Mereka berpisah tanpa pertengkaran, hanya air mata dan doa diam-diam. Tahun berlalu. Laras tetap menjadi dokter hewan sukses, membuka klinik sendiri. Bagas tetap menjadi peternak kecil, namun kini lebih mandiri, lebih kuat, dan dihormati warga desa karena kejujurannya. Suatu hari, Laras kembali ke desa untuk program kesehatan hewan gratis. Di sana, ia melihat Bagas, lebih dewasa, lebih tenang, masih dengan tatapan yang sama.
Mereka tersenyum. Tak ada penyesalan, tak ada dendam. Hanya satu kesadaran pahit yang sama-sama mereka pahami. Bahwa cinta paling tulus pun bisa kalah. Bukan oleh kebencian, melainkan oleh gengsi. Dan di antara kandang, jas putih, dan luka lama yang telah sembuh, mereka belajar satu hal. Tak semua cinta harus dimiliki untuk tetap berarti. Hubungan Laras dan Bagas tak pernah benar-benar diberi nama. Ia tumbuh perlahan di sela kandang, bau jerami, dan percakapan sederhana tentang hidup. Laras tahu, setiap kali ia datang ke peternakan kecil itu, hatinya terasa lebih tenang dibanding ruang-ruang rapi di rumahnya. Dan Bagas tahu, setiap kali Laras tersenyum sambil memeriksa hewan ternaknya, dunia yang keras seolah memberi jeda. Namun cinta mereka berdiri di tanah yang tak rata. Keluarga Laras, orang-orang berpendidikan tinggi, terpandang, dan mapan, mulai mempertanyakan perubahan Laras. Ia lebih sering ke desa, lebih jarang menghadiri acara sosial. Hingga suatu malam, ayahnya memanggil Laras ke ruang tamu dengan wajah dingin. "Dia peternak kecil, Laras," ucap sang ayah datar. "Bukan orang jahat, tapi bukan masa depanmu." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada bentakan. Laras mencoba menjelaskan tentang ketulusan, tentang kerja keras, tentang bagaimana Bagas merawat hewan-hewan dengan hati, bukan sekadar mencari untung. Tapi semua terasa sia-sia di mata keluarganya. Bagas hanyalah laki-laki desa dengan tangan kasar dan hidup yang dianggap stagnan. Tekanan datang bertubi-tubi. Ancaman pencabutan dukungan, sindiran halus, tangis ibunya yang berkata, "Ibu tidak ingin hidupmu susah, nak." Laras terjepit antara cinta dan bakti. Sementara itu, Bagas mulai merasakan jarak. Laras tak lagi sering datang. Pesan-pesannya dibalas singkat. Tatapan mata Laras kini lebih sering menunduk. Hingga suatu sore mendung, Laras datang ke kandang dengan wajah yang tak pernah Bagas lihat sebelumnya. Pucat dan penuh keputusan. "Aku harus pergi," ucap Laras pelan. Bagas terdiam. "Pergi kemana?" "Pergi dari kita." Tak ada tangisan keras, hanya napas yang tertahan dan dada yang terasa runtuh perlahan. Laras menjelaskan semuanya. Keluarga, tekanan, masa depan yang disodorkan orang tuanya. Bagas mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu, jika ia memohon, Laras mungkin akan goyah. Dan ia tak ingin cintanya menjadi alasan Laras kehilangan keluarganya. "Kalau begitu, kamu harus bahagia," ucap Bagas akhirnya. Itulah kalimat paling berat yang pernah ia ucapkan. Mereka berpisah tanpa pelukan, tanpa janji. Hanya tatapan panjang yang menyimpan semua kata yang tak sempat diucapkan. Hari-hari setelah itu berjalan lebih lambat bagi Bagas. Ia tetap bangun pagi, tetap memberi makan ternak, tetap bekerja. Tapi ada ruang kosong yang tak pernah benar-benar terisi. Setiap sudut kandang mengingatkannya pada Laras, tempat ia berdiri, bangku tempat mereka duduk, senja yang dulu terasa hangat. Di sisi lain, Laras melanjutkan hidup sesuai rencana keluarganya. Karirnya melesat, klinik demi klinik ia tangani. Ia dikenal sebagai dokter hewan muda
yang sukses. Tapi setiap kali melihat peternak kecil membawa hewan dengan wajah cemas, hatinya selalu bergetar, seolah melihat Bagas di wajah mereka tahun-tahun berlalu. Suatu hari, Laras menghadiri seminar peternakan di sebuah kota kecil. Dalam perjalanan pulang, mobilnya melintas desa yang terasa familiar. Ia meminta sopir berhenti sebentar. Kakinya membawanya ke sebuah kandang yang kini terlihat lebih besar dan rapi. Dan di sanalah ia melihat Bagas lebih dewasa, lebih tenang. Tapi tatapan matanya sama, lembut dan penuh lelah. Mereka bertemu kembali sebagai dua orang yang telah berjalan terlalu jauh di jalan masing-masing. Tak ada kata kenapa, tak ada seandainya. Bagas tersenyum kecil. "Aku dengar kamu hebat sekarang." Laras mengangguk, menahan air mata. "Kamu juga." Tak ada cinta yang dihidupkan kembali karena mereka tahu beberapa cinta memang ditakdirkan hanya untuk tumbuh, bukan untuk dimiliki. Saat Laras pergi, ia menoleh sekali lagi. Bagas melambaikan tangan dengan senyum yang tulus seperti dulu, dan Laras sadar ia kehilangan cinta paling murni dalam hidupnya, bukan karena salah satu dari mereka kurang berjuang, tapi karena dunia menilai cinta dengan ukuran yang berbeda. Di balik kesuksesan Laras dan keteguhan Bagas, tersimpan kisah cinta yang tak pernah mati, hanya disimpan rapi dalam hati, sebagai luka yang tak berdarah, namun selalu terasa.